Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Revi. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait bab teks laporan hasil observasi. Nah, materi apa saja yang akan kita bahas? Yuk kita simak video berikut. Baik, pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan terkait bab teks laporan hasil observasi. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mulai dari pengertian hingga struktur teks laporan hasil observasi, maka pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mulai dari kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi hingga langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah penggunaan istilah. Istilah sendiri merupakan kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Nah, dalam teks laporan hasil observasi sendiri, istilah yang digunakan bermacam-macam ya, tergantung objek yang diamati. Contohnya seperti berikut. Ada penggunaan istilah-istilah di bidang biologi, seperti anatomi, sporadis, embrio, dan lain sebagainya. Ada pula istilah-istilah di bidang ekonomi, seperti inflasi, deflasi, stagflasi, dan lain sebagainya. Nah, istilah-istilah tersebut memiliki makna yang dapat kalian cari di kamus-kamus istilah ya. Nah, kaidah kebahasaan selanjutnya adalah penggunaan kata baku. Kata baku sendiri merupakan kata yang sesuai dengan standar atau kaidah bahasa Indonesia baku. Nah, coba kalian perhatikan contoh berikut. Di sini sudah ada beberapa contoh kata tidak baku seperti kata sistem, di hutan, menserap, serta antibiotik. Nah, kata-kata tersebut ada yang tidak baku dikarenakan tidak sesuai dengan standar bahasa Indonesia baku, ada pula yang penulisannya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Nah, yang pertama coba kalian perhatikan kata sistem. Kata sistem sendiri merupakan kata tidak baku ya, karena tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada. Karena penulisan yang tepat adalah sistem, bukan sistem. Kemudian untuk kata yang kedua adalah di hutan. Penulisan kata di hutan yang ada di sebelah kiri layar juga termasuk kata tidak baku ya. Karena seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, bahwa awalan di apabila diikuti kata dasar yang membentuk keterangan tempat, maka penulisannya harus dipisah. Nah, untuk selanjutnya adalah kata menserap. Kata ini juga termasuk kata tidak baku ya, karena seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, bahwa apabila ada awalan me, diikuti dengan kata dasar yang berawalan dengan huruf K, T, S ataupun P, maka huruf tersebut akan luluh atau hilang. Maka dari itu, penulisan yang tepat seharusnya adalah menyerap. Dan yang terakhir adalah antibiotik. Nah, yang perlu kalian perhatikan juga, pembentukan kata baru dengan menggunakan kata anti nantinya akan memberi makna tidak setuju, musuh, atau lawan. Sehingga penulisannya tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu, penulisan yang tepat adalah antibiotik tanpa spasi. Baik, kaidah kebahasaan selanjutnya adalah penggunaan kalimat definisi. Nah, di video sebelumnya kita juga sudah menyinggung sedikit ya terkait kalimat ini. Yang mana kalimat definisi merupakan kalimat yang digunakan untuk menjelaskan pengertian suatu objek. Biasanya kalimat ini ditandai dengan penggunaan kata adalah, merupakan, yaitu, dan lain sebagainya. Seperti contoh berikut ya. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah penggunaan kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi ini merupakan kalimat yang berupa pengelompokan suatu unsur.
Nah, kalimat ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata seperti dibagi ke dalam, dikelompokkan menjadi, terdiri atas, dan lain sebagainya. Seperti contoh yang berbunyi, berdasarkan kedudukannya, museum dibagi ke dalam beberapa jenis. Baik, kaidah kebahasan selanjutnya adalah penggunaan kalimat efektif. Seperti yang kalian lihat, kalimat efektif merupakan kalimat yang menggunakan kaidah atau struktur bahasa Indonesia dan pilihan kata yang baku. Nah, seperti yang sudah kita bahas juga di video sebelumnya ya, bahwa teks laporan hasil observasi merupakan teks yang isinya membahas ilmu tentang suatu objek atau konsep secara ilmiah. Maka dari itu, keefektifan kalimat ini digunakan agar pesan yang disampaikan penulis sampai kepada pembaca tanpa ada perbedaan makna. Nah, kalimat sendiri dinyatakan efektif ya apabila mengandung unsur-unsur berikut. Di antaranya, keparalelan, kehematan, serta kecermatan. Untuk itu, kita coba bahas satu persatu ya, masing-masing dari unsur-unsur kalimat efektif. Nah, yang pertama adalah keparalelan. Keparalelan sendiri merupakan kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam sebuah kalimat. Artinya, apabila bentuk pertama menggunakan verba atau kata kerja misalnya, maka bentuk kedua dan selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Begitu pula apabila bentuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan nomina. Nah, agar lebih jelas, coba kalian cermati contoh kalimat berikut. Di sini sudah ada kalimat yang berbunyi, Ibu memotong sayuran dan dimasukkan ke mangkuk. Nah, apabila kalian perhatikan ya, kata yang digarisbawahi tidak memiliki kesamaan bentuk atau tidak paralel. Maka dari itu, agar paralel, penggunaan bentuk kata yang tepat adalah Ibu memotong sayuran dan memasukkannya ke mangkuk. Nah, selanjutnya adalah kehematan. Kehematan ini artinya kalimat hanya menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap perlu saja, tanpa menghilangkan kata yang dapat mengubah kejelasan kalimat. Contohnya seperti berikut. Apabila kalian cermati, kalimat berikut terlalu boros ya, karena ada kata yang memiliki makna yang sama diulang-ulang, yakni kata berbagai dan macam-macam. Padahal kata berbagai pun maknanya sama dengan bermacam-macam. Sehingga salah satu kata tersebut ya, ini harus dihilangkan agar kalimat lebih efektif. Nah, unsur kalimat efektif yang terakhir adalah kecermatan. Kecermatan ini artinya kalimat yang digunakan tidak boleh menimbulkan tafsir ganda ya, sehingga pilihan kata yang digunakan harus tepat. Contohnya seperti kalimat yang berbunyi, Rara adalah seorang penjahit jas wanita. Nah, kalau kalian perhatikan yang dimaksud wanita dalam kalimat tersebut siapa? Apakah Rara sebagai seorang penjahit wanita? Atau si Rara seorang penjahit yang khusus menjahit jas wanita? Nah, karena maknanya yang ganda tersebut, maka kalian harus cermat dalam memilih kata yang akan digunakan. Nah, agar kalimat tersebut tidak memiliki penafsiran ganda, maka penulisan dapat diganti dengan kalimat yang berbunyi, Rara adalah seorang wanita penjahit jas. Baik, untuk materi yang terakhir, kita akan membahas terkait langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Seperti yang kalian lihat, langkah-langkah penyajian teks laporan hasil observasi terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, kalian harus menentukan topik apa yang akan ditulis. Yang perlu diingat, dalam menulis teks laporan hasil observasi ini, kalian harus dapat menentukan topik yang bersifat faktual dan juga ilmiah. Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya juga, bahwa isi teks laporan hasil observasi berisi fakta-fakta ya, yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Maka sumber rujukannya pun harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, langkah berikutnya, kalian dapat menyusun kerangka laporan. Nah, kerangka laporan ini dapat kalian susun dengan mempertimbangkan objek yang kalian amati ya. Misal, kalian hendak melaporkan terkait kehidupan satwa. Maka kerangka laporan dapat menceritakan tentang jenis satwa tersebut, kemudian dapat menguraikan karakteristik satwa, mulai dari ukuran,
bentuk, ataupun ciri-cirinya, habitatnya, hingga perilakunya. Baik, untuk langkah yang ketiga adalah menentukan dan mencari informasi terkait objek yang diamati. Kalian bisa menggali informasi tersebut dari berbagai sumber ya, mulai dari ensiklopedia, buku pengetahuan, internet, maupun mengamati langsung objek yang akan dilaporkan. Langkah berikutnya adalah menata informasi yang telah diperoleh sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Jangan lupa, kalian juga dapat menyebutkan sumber informasi yang telah kalian gunakan ya, mulai dari pengarang, judul buku, tahun terbit, kota, nama penerbit, hingga halaman buku. Selain itu, agar lebih menarik lagi, kalian juga bisa loh menambahkan diagram, gambar, maupun foto yang mendukung objek yang kalian laporkan. Nah, untuk langkah yang terakhir adalah mengembangkan paragraf. Pada langkah ini, kalian bisa memvariasikan kalimat yang akan kalian gunakan dengan memperhatikan kaidah kebahasaan yang ada. Baik, demikian tadi untuk video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.